kasih-Nya lah Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan buat kita. Roh Kudus-Nya lah yang sudah menyertai kita dan menyatukan hati kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan nama-Nya. Satukanlah hati kami Yesus, karena kami yakin Tuhan memberkati kami lagi. Kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah hati kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, mereka Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, mereka Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau sudah mempersatukan kami Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita akan pujikan pujian ini. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah Roh tercurah dari surga, bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, mereka Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, mereka Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengakui bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Kita akan lebih lagi memuji Tuhan. Kita katakan, Bukanlah roh kami ya Tuhan, amin. Kita bergandeng tangan. bergandeng tangan
duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan lebih lagi bersuka buat Tuhan. Karena Roh Kudus yang sudah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat yang baru dalam hidup kita, sehingga kita boleh datang pagi ini untuk menyembah dan memuliakan namanya. Amin, haleluya. Kita akan lebih lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini, karena kita adalah anak-anak yang sudah dimenangkan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi mejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi kita akan bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi mejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini ya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak baginya. Katakan semua. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Kita semua sudah diberikan kemenangan buat Tuhan. Kita semua adalah umat-umat pilihan Allah. Kita sudah diberikan kuasa untuk mengalahkan maut. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau, karena Engkau adalah kekuatan buat kami. Sukacitamu sudah memberkati setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan lebih lagi meninggikan nama Dia. Kita akan bersorak bagi Dia, karena Roh Kudusnya sudah datang buat kita pagi ini. Amin. Haleluya. Kita angkat tangan kita sebagai ucapan syukur buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau gelisah hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
bagi kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya pada pagi hari ini Tuhan sungguh luar biasa. Amin. Karena kita sudah dimenangkan, kita sudah diberikan kekuatan, kemampuan, karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kita dengan Roh Kudus-Nya yang sungguh baik dan teramat baik. Dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sudah memampukan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita akan tetap merenungkan betapa baiknya Tuhan kita Yesus. Betapa Roh Kudus-Nya yang begitu melembutkan hati kita. Dia tahu akan setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi doa-doa kita, Tuhan tahu. Biarlah kita juga pada pagi hari ini akan merendahkan hati kita di hadapan-Nya. Kita akan memberikan yang terbaik, pujian dan sembah kita buat Dia. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Terima kasih Bapak Ibu. Biarlah kita pagi hari ini mengucapkan syukur kita buat Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita akan datang kepada Tuhan kita Yesus. Kita mohon pencurahan Roh Kudus atas kita pagi ini. Lawatannya ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, pribadi yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu.
bersedia buat Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu lawatanku, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Amin Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami. Roh Kudus melawat setiap kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita akan tinggikan Yesus. Kita akan sembah Dia. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Amin Yesus. Ora Bapa takara Yesus. Ora Bapa takara Yesus. Ora Bapa takara Yesus. Ora Bapa takara Yesus. Amin Tuhan. Amin Yesus. Engkau akan menjamah kami. Engkau akan melembutkan setiap hati kami yang keras Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberikan kemampuan buat kami untuk menerima Roh-Mu. Kami percaya Yesus dengan kuasa-Mu akan memberikan kekuatan buat kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus karena kami haus akan Roh-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin Yesus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan. Dengan segenap hati kita dengan kerinduan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir bersama dengan kami pagi ini Tuhan. Amin. Amin Yesus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Inilah Tuhan kami, umat-Mu Tuhan, yang rindu jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Amin. mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihku, Mengalirlah Tuhan. mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti ibadah selama 10 hari kemarin, biarlah pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memohon kepadanya. Roh Kudusnya akan melembutkan setiap hati kita. Amin Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin Yesus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, penuhiku, Amin Tuhan.
haus akan kasih-Mu, yang haus akan Roh Kudus-Mu terus menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Yesus, inilah kami ya Roh Kudus. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Biarlah kita datang pagi ini dengan kerendahan hati kita. Kita tahu Tuhan kita baik. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dan biarlah Roh Kudus terus akan memberkati setiap kita, menjadi penolong dalam kehidupan kita. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah Tuhan, apa yang menjadi kemampuan kami itu semua adalah daripada-Mu. Amin Yesus. Amin ya Roh Kudus. Kami percaya Bapa, Engkau akan menjamah kami Yesus. Haleluya. Urapiku dengan minyak kudus. Urapi kami Yesus. Urapiku dengan hadirat-Mu, amin. Urapiku dengan minyak kudus. Penuhi kami Bapa. Penuhiku. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Pendeta Elia Bentoto. Urapiku dengan minyak kudus. Mohon kepada Tuhan, biarlah pagi hari ini urapan Tuhan turun atas kita. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ketika ada kesungguhan hati, kerinduan hati, Allah adalah Allah yang baik. Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang yang memintanya. Urapiku dengan minyak kudus. Sekali lagi, mari angkat tanganmu dan mohon kepada Tuhan. Ya, tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Tangan-tangan yang terangkat memohon pertolongan Tuhan, diurapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara, kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, yang memberikan Roh Kudus-Nya kepada umat-umat-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, tangan-tangan yang terangkat, hamba mohonkan kepadamu Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, hembuskan Roh Kudus-Mu. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Penuh dengan Roh-Mu Tuhan, penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, 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 ya haleluya, haleluya. Pagi ini biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Jika Roh Kudus menggerakkan engkau untuk berkata-kata, menggerakkan engkau untuk berbicara, menggerakkan engkau untuk memuliakan Tuhan, jangan batasi dia. Jangan batasi dia karena malu, jangan dibatasi dia karena enggan. Tapi biarlah Roh Kudus berkuasa, berdaulat atas kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Saat kita menyembah kepada Tuhan, biarlah seperti seruan, seperti suara penyembahan di surga. Haleluya, seperti suara desau air bah yang penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Biarlah suara kita, penyembahan kita pagi hari ini bergabung dengan suara surgawi untuk menyembah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Biar semua umat menyembah dan meninggikan Dia. Haleluya. Ada penyembahan di bumi dan di surga. Haleluya. Biarlah surga terbuka. Doa dan penyembahan kita terhubung dengan surga. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya. Biarlah ekspresi sukacita, ekspresi penyembahan memenuhi kehidupan kita pagi hari ini. Sekali lagi,
sembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pagi ini hati kami penuh dengan sukacita. Amin. Karena Roh Allah memenuhi setiap kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Janji Tuhan digenapi dalam gerejamu di tempat ini. Setiap orang-orang yang datang, setiap orang-orang yang berada dalam ruangan ini mengalami kepenuhan Roh Kudus. Orang-orang dalam ruangan ini mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sukacita surga memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan lanjutkan karyamu dalam pemberitaan firman-Mu. Sehingga firman-Mu adalah kasih Tuhan dalam kami. Memberikan pencerahan, penjelasan, dan menambahkan iman dalam kehidupan kami. Karena iman kami timbul dari mendengar. Mendengar karena firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas. Biar Roh Kudus memenuhi hamba-Mu ini. Memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Dengan benar dan di dalam kehendak-Mu. Dan biarlah kemampuan Tuhan berikan kepada kami untuk percaya kepada firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Karena kebahagiaan ada di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan dengar firman-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Pentakosta Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini, hari Minggu ini gereja Pentakosta, gereja karismatik semua merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Di mana setiap orang mengalami kuasa Tuhan. Di gereja awal mengalami curahan kuasa Roh Kudus. Di gereja-gereja pertengahan juga mengalami kuasa Roh Kudus. Dan seperti janji Tuhan, aku akan mengirimkan hujan awal dan hujan akhir. Dan biarlah hujan akhir ini double porsi akan menjadi bagian kita. Ketika kita datang kepada Tuhan di hari Pentakosta ini, apa yang sedang Bapak Ibu bayangkan? Ketika hari Minggu ini datang kepada Tuhan, apa yang Bapak Ibu harapkan? Apa yang sedang Bapak Ibu imajinasikan ketika hari Minggu ini kita datang kepada Tuhan? Kita dilawat oleh Tuhan. Kita dijamah oleh Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng di Yerusalem. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dihapuskan. Orang bisa menyangkalnya, tapi itu sejarah kehidupan, sejarah gereja. Kemudian tahun 1905, kegerakan yang sama juga terjadi di Azusa Street. Sehingga timbullah gereja dengan semangat api yang berkobar-kobar. Dan saya percaya tahun 2025 ini juga bisa terjadi di GSC Maranatha Family Batu. Kita akan coba melihat imajinasi dari kepenuhan Roh Kudus. Kita akan saksikan video singkat ini. Karena zaman itu tidak ada kamera. Saya rasa ini adalah imajinasi anak-anak Tuhan, kreator-kreator untuk menggambarkan bagaimana kepenuhan Roh Kudus terjadi. Dan tentu sesuai dengan Alkitab. Bisa diputarkan video singkatnya, 4 menit sedikit. Ini adalah ketika Yesus naik ke sorga. Dia sedang memberikan janjinya.
Dia akan tinggalkan manusia secara fisik. Nggak ada suaranya ya? Saya mengajak Bapak Ibu untuk menggambarkan, mengajak untuk berimajinasi, kira-kira zaman itu seperti ini. Dan apa yang kita harapkan di masa-masa sekarang ini. Murid-murid diajak keluar kota dan You Yesus will be my terangkat ke witnesses surga. in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Ada pesan, pergilah jadikan semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam namaku. Dan Tuhan akan memberikan kuasa kepada mereka. Ketika surga terbuka, terhubung dengan bumi ini, ada kuasa Tuhan yang besar yang dialirkan. John, wake up. All of you. Wake. Mereka What are we mengingat doing? janji Tuhan. Mereka tidak boleh tinggalkan praying. Yerusalem. Mereka harus berdoa. Mereka harus bertekun kepada Tuhan. Dan ini yang digambarkan pada hari Pentakosta. Ada api dari surga turun di tengah-tengah mereka. Di loteng di Yerusalem, mereka, firman Tuhan mengatakan ada seperti tiupan angin keras. Mereka berdoa di dalam Roh Kudus. Mereka berdoa dalam kepenuhan Roh Kudus. Bukan hanya emosi mereka, tapi mereka hidup dalam pimpinan Tuhan. Sudah cukup sampai di sini. Now, Bapak Ibu Saudara, saya juga membayangkan api Roh Kudus turun atas kita pagi hari ini. Sebuah impian, sebuah harapan. Sehingga doa kita adalah doa yang berkobar-kobar. Doa yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dan saya mendasarkan ini berdasarkan janji Tuhan. Bahwa Roh Kudus akan turun atas kita semua. Kalau kita buka dalam kitab Yoel. Kitab Yoel pasal yang kedua. Ayat yang ke-25 kita akan baca dulu. Pagi hari ini saya akan sampaikan Roh Kudus pengubah kehidupan. Roh Kudus adalah pengubah kehidupan. Kehidupan yang tidak punya pengharapan menjadi berpengharapan besar di dalam Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ada hal besar yang Tuhan akan berikan kepada kita.
Dia akan memulihkan keadaan kita. Tahun-tahun sulit, tahun-tahun kesukaran, Tuhan akan datangkan pemulihan ketika roh itu datang kepada kita. Ayat yang ke-28 dari kitab Yoel tetap. Kemudian daripada itu akan terjadi. Ini kitab Yoel jauh sebelum Kisah Rasul ditulis. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini di kitab Yoel dinubuatkan. Kemudian terjadi di Kisah Rasul. Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ini juga terjadi dalam sejarah gereja di Azusa Street. Dan saya percaya juga ini juga akan terjadi di GSM Maranta Family Batu. Yang percaya katakan amin. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke semua manusia. Kita yang datang hari ini manusia semua kan? Siap-siap menerima curahan Roh Kudus. Kemudian mulai dipisahkan. Laki-laki, perempuan, anak-anak laki perempuan akan bernubuat. Akan menyampaikan kata-kata yang Tuhan taruh dalam hatinya untuk dikatakan. Itu namanya nubuat. Bukan harapan, bukan doa berpengharapan. Tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hati manusia untuk diucapkan dan pasti akan terjadi. Itu namanya nubuat. Tetapi jika tidak terjadi ya lubuat. Gitu. Banyak orang yang mencoba untuk bernubuat dalam arti supaya menyenangkan hati orang. Itu juga terjadi di dalam perjanjian lama. Menubuatkan yang baik-baik saja supaya disenangi orang. Supaya disenangi raja. Menyampaikan yang baik-baik. Padahal Tuhan tidak berkata demikian. Kepada anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan akan bernubuat. Dan siaplah menerima itu. Orang-orang yang tua, ada yang usia lanjut. Orang-orang yang tua siap-siap untuk mendapatkan mimpi yang dari Tuhan. Mimpi rohani, bukan mimpi kembangi turu. Karena cek turu, cek jam 7, jam 6, maka dipenuhi dengan mimpi. Tetapi mimpi yang dari Tuhan, yang menguatkan. Kemudian yang juga siap-siap, teruna-teruna, mana teruna-teruna? Siap-siap mendapatkan penglihatan-penglihatan yang dari Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Saya percaya setiap firman Tuhan pasti akan digenapi. Orang percaya atau tidak percaya, firman Tuhan pasti akan digenapi. Kemudian lanjut, ayat 29. Akan ada penggenapan yang dari Tuhan diberikan kepada kita. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Pada status sosial yang mungkin kita menjadi hamba, belum menjadi orang-orang yang merdeka. Janji Tuhan akan ada kelepasan, akan ada pembebasan. Aku akan kucurahkan rohku atas mereka pada hari-hari itu. Ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Pencurahan Roh Kudus hujan awal sudah dilakukan. Hujan akhir juga pasti akan dilakukan. Memang kita tidak tahu kapan waktunya. Karena hanya ditulis dan kemudian daripada itu. Dan di sini ditulis pada hari-hari itu. Tidak ditetapkan tanggal dan waktunya. Itulah sebabnya gereja-gereja sedang menanti-nantikan dengan penuh pengharapan. Menanti dengan penuh kepastian bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya atas gerejanya. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita, nanti kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul. Ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam kehidupan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kita akan lanjut di dalam ayat ini supaya kita lengkap. Ayat 30.
Setelah pencurahan Roh Kudus, yang perlu diingat, aku akan mengadakan musisat-musisat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Pencurahan Roh Kudus untuk menolong kita untuk bisa menghadapi ketika datangnya matahari yang menjadi gelap, bulan yang menjadi darah sebelum datangnya waktu Tuhan datang kedua kali. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kita, bukan hanya bagian-bagian yang enak-enak saja, berkemenangan, diberkati Tuhan, semua baik, semua lancar. Tetapi diberikan kemampuan oleh Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewati ketika matahari menjadi gelap gulita. Ketika terjadi kegelapan, ketika terjadi kesulitan-kesulitan, ketika terjadi ancaman-ancaman, ketika terjadi situasi yang tidak mengenakan, Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan baru atas kehidupan kita. Sebab jika tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, menghadapi masa-masa sulit, banyak orang akan berjatuhan, banyak orang akan berguguran. Dan kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu, sepertiga bintang-bintang juga akan berguguran di sana. Itu yang penting, kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya berdoa supaya semua dipenuhkan dengan kuasa Tuhan. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu, apa yang akan terjadi? Ayat 32. Setelah kesulitan-kesulitan datang, setelah tantangan-tantangan datang, kita juga bisa mendengar apa yang ada di dunia ini. Kita tidak menutup mata dan menutup telinga apa yang terjadi di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita juga berawas-awas tentang mutasi virus. Kita juga berawas-awas tentang perekonomian global. Kita juga berawas-awas tentang banyak hal yang terjadi. Bahkan pandemi-pandemi yang siap datang karena pola hidup yang tidak baik sekarang ini. Karena saya pernah membaca, hanya tidak saya share hari ini, bahwa diprediksi akan terjadi pandemi gagal ginjal yang cukup besar di 15-20 tahun lagi. Karena pola makan, pola hidup yang sembarangan, yang tidak menjaga dengan baik. Jika itu terjadi, kalau ginjal mau beli kemana? Tidak ada. Yang ada ya harus cuci darah tiap 2 minggu sekali, bahkan bisa tiap hari. Beberapa sudah mulai dipasang alat-alat yang bisa dibawa kemana-mana, tapi itu mahal sekali. Tapi biarlah kita bisa melewati masa-masa sulit dengan cara hidup yang baik, pola hidup yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan setelah kesulitan-kesulitan itu datang, akan ada kebangunan rohani, akan kegerakan. Orang-orang akan berseru-seru dan mencari nama Tuhan. Dan bilang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nanti orang-orang akan berseru kepada nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada saatnya nanti akan terjadi, setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Entah orang percaya atau tidak percaya, orang menghujat atau tidak menghujat, ayat itu tetap akan terjadi. Yesus tetap Tuhan yang akan datang kedua kali untuk menjemput kita semuanya. Sebagaimana Yesus sudah naik ke surga, seperti diimajinasikan tadi, demikian dia juga akan turun dari surga untuk menjemput kita semuanya. Biar di hari-hari penantian kita, di hari Pentakosta ini, biar Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa melihat bahwa Roh Kudus akan menguatkan setiap hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Tugas kita adalah mengobarkan karunia Allah. Tugas kita adalah membuat kita hidup berjalan dalam kasih Tuhan. Beberapa orang kita akan melihat bahwa orang dipenuhkan dengan Roh Kudus memiliki tanda-tanda bahasa lidah. Tanda-tanda didapati. Tapi
itu belum masuk ke dalaman kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, para teolog menggambarkan begini, kalau Bapak Ibu sedang dalam perjalanan lewat jalan tol, kemudian barangkali sudah mulai pagi, mulai kemarin belum makan, kemudian lewat jalan tol, kemudian di samping kiri atas itu ada tanda sendok dan garpu. Itu artinya apa? Dekat dengan rumah makan. Hati sudah seneng dong lihat tandanya itu. Sudah seneng, apalagi waduh sudah lapar nih. Wah ini 500 meter lagi. Nah, itu ada tanda. Tetapi Bapak Ibu nggak akan kenyang di situ. Sebelum Bapak Ibu jalan terus, kemudian belok ke rest area dan menikmati semua hidangan yang ada di sana. Itulah sebabnya ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita perlu terus berjalan di dalam Roh, di dalam Galatia. Kita perlu dipimpin oleh Roh supaya kita sampai kepada tempat yang sesungguhnya untuk kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan kita dipuaskan oleh kasih Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak boleh bangga hanya dengan bahasa-bahasa roh yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi yang perlu untuk kita bisa menikmati adalah berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya kalau kita sampai di rest area itu, kita sungguh-sungguh mengalami kepuasan. Kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Nanti akan terjadi orang-orang yang berseru, memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Karena di bawah langit, di atas bumi, tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang kepadanya beroleh keselamatan, yaitu di dalam nama Yesus. Mungkin saya sulit untuk menjelaskannya, tetapi saya akan tetap percaya bahwa nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Mungkin ada orang yang tidak percaya, itu bukan urusan saya. Saya berusaha untuk menjelaskan sebisanya. Saya berusaha untuk sampaikan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah Allah yang akan datang kembali untuk menyambut, menyongsong kita. Dan tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau dia tidak melewati Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Orang-orang yang dipanggil Tuhan. Itulah sebabnya jika ada pujian, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Apa jawaban Tuhan? Jawaban kita, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Jadi jawabannya bukan nanti aja minggu depan. Tetapi selama masih ada kesempatan. Ya Tuhan, aku akan memenuhi panggilanmu dalam kehidupan ini. Kita akan lihat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-42. Sampai 47 kita akan lihat bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Bahwa orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus akan memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda kehidupan maksud saya. Bukan hanya berbahasa roh, bukan hanya doanya melengking tinggi, tetapi dalam fakta kehidupan sehari-hari akan ditandai ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memanjakan roti dan berdoa. Orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ditandai dengan, tetap ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam firman Tuhan. Mereka bertekun untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita ada di golongan ini kan?
Setiap hari Bapak Ibu membaca firman Tuhan kan? Amin. Tidak semua ya kira-kira, tapi tidak apa-apa. Tapi paling tidak ada di bagian kita, ada di sini. Orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus itu akan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dia akan terus membaca firman Tuhan, merenungkan. Nanti di KKA ada namanya WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Bukan hanya saat berdoa saja, tapi ketika mereka merenungkan firman Tuhan, mereka akan terus mencatatnya. Apa yang Tuhan firmankan, apa janji Tuhan, apa respon saya, apa tindakan saya dalam kehidupan sehari terhadap satu ayat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita benar-benar bertekun untuk mempelajari pengajaran rasul-rasul. Dan kita hidup dalam persekutuan. Dan mereka akan selalu berkumpul untuk berdoa. Jadi kalau doa itu enak itu. Tetapi di gereja mana-mana itu kalau doa itu tidak banyak yang datang. Itu bukan hanya di satu gereja, salah satu gereja, tapi semua gereja mengalami hal yang sama. Itu sebabnya supaya kita tidak sama dengan yang lain. Maka marilah kita mengekspresikan kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita dengan berkumpul, dengan bersekutu, dan selalu tekun dalam doa. Amin. Ini yang menandai kita ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tanda-tanda ini yang akan terlihat nyata dalam setiap kehidupan kita. Saya juga senang di gereja Pentakosta ada waktu 10 hari untuk kita menyempatkan diri bergumul kepada Tuhan. Dan gereja paling tidak ada penambahan orang-orang yang berdoa. Tetapi setelah dasar dinas selesai, doa berikutnya kembali ke awal lagi, start nol. Kayak apa? Kayak SPBU. Balik ke nol lagi, mulai lagi. Saya berharap di Mafa tidak begitu, amin. Kehadiran di doa hari Rabu akan sama dengan doa dasar dina. Kok enggak ada yang amin? Berat sekali ya doa. Bapak Ibu Saudara, memang kalau memuji Tuhan itu membuat kita semangat. Mendengar firman Tuhan kita juga akan ada di sana. Apalagi ketika fellowship kemudian ada papin-papin, itu kita akan semangat. Tapi doa ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu membutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian bagian berikutnya ayat yang ke-43. Dalam gereja itu akan ada musisat-musisat dan ketakutan mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak musisat dan tanda. Bapak Ibu Saudara, dalam gereja ada musisat Tuhan. Jadi gereja tidak mengalami gereja yang biasa-biasa, yang natural-natural, tetapi dalam gereja Tuhan yang ditandai dengan kepenuhan Roh Kudus, orang-orang di dalamnya akan banyak musisat terjadi. Akan banyak tanda-tanda yang heran yang terjadi di antara kita. Sehingga ketika dipanggil untuk bersaksi, tidak sepi dengan kesaksian. Karena banyak karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada dan menyampaikan hal-hal tanda-tanda yang dahsyat, tanda-tanda yang ajaib di tengah-tengah umatnya. Saya merindukan ada tanda-tanda yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang tidak masuk di dalam hitung-hitungan akal rasional terjadi di antara kita. Itu yang menandai Tuhan ada di tengah-tengah kita. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Lanjut ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Banyak mukjizat. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang hidup rukun. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya itu pasti rukun. Amin. Rukun dengan dirinya sendiri,
Tidak marah-marah dengan dirinya sendiri, kenapa kamu begitu, kenapa kau begini. Rukun dalam keluarga, suami juga istri dengan rukun. Amin. Orang tua dengan anak juga enggak bengkerengan, rukun. Amin. Antar saudara juga sama rukun. Antar jemaat juga sama rukun. Enggak ada yang saling bisi-bisi ngerasani menjatuhkan, enggak ada. Hidup yang dipenuhkan dengan Roh Kudus ditandai dengan hidup rukun. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Saya tidak akan menjadi percaya orang berbahasa roh ketika dia satu dengan sesamanya. Saya tidak menjadi percaya ketika mereka berbahasa roh. Saya orang yang sangat menghargai bahasa roh. Tetapi saya tidak mau bahasa roh dibuat main-main. Hanya untuk pemanis supaya kelihatan rohani. Tapi saya mau melihat bahasa yang diberikan kepada kita merupakan bahasa yang dari Tuhan yang kemudian diimbangi dengan kenyataan kehidupan yang baik. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan menjadi orang yang murah hati. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat lanjut 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini bagian yang senang saya. Bapak Ibu Saudara, jadi jemaat mula-mula tidak egois dengan kepentingan sendiri. Tapi mereka memperhatikan orang-orang lain juga. Itu sebabnya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu biasanya tidak pelit. Dia suka memberi. Kenapa kadang-kadang kita enggak berbahagia? Karena kita hanya suka menerima. Jangan berpikir kalau menerima itu bahagia. Menerima itu beban mental. Tapi kita akan tetapi orang kadang-kadang suka, apa sih yang membuat kita bahagia kalau kita menerima? Itu bertentangan dengan Alkitab. Alkitab itu lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak mau berbahagia? Berilah. Bapak mau berbahagia? Berilah. Jangan ngambil. Gitu. Itu bagian yang kita bisa perhatikan dengan baik. Sehingga kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-34. Kisah Rasul 4, melompat sedikit, ayat yang ke-34 kita bisa lihat. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Kalau mungkin Bapak Ibu titeni doa saya kan pancet kayak gitu. Tidak ada yang, semua jemaat tidak ada yang berkekurangan. Semua berkecukupan. Dan jika Tuhan izinkan berkelimpahan. Jadi doa pun harus alkitabiah. Jadi supaya jemaat Tuhan itu diberkati pekerjaannya, sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Doa saya, dari hati saya, didasarkan firman Tuhan. Semua jemaat GSI Amarata Family Batu, tidak ada yang kekurangan, yang dimakan selalu ada. Amin. Yang untuk bayar SPP anak selalu ada. Untuk bayar listrik selalu ada. Bayar air juga selalu ada. Bayar pajak selalu ada gitu. Artinya enggak kekurangan, semua berkecukupan. Kalau berkelimpahan soal lain. Harus ada kerja keras dan kasih karunia Tuhan. Minimal doa saya, Bapak Ibu tidak kekurangan, semua berkecukupan. Mau kepingin apa-apa cukup gitu loh. Ya. Kepingin rumah juga cukup, kepingin sepeda motor cukup gitu. Kepingin nasi pecel ya cukup, kepingin hamburger ya cukup. Jadi ada kehidupan yang membawa kita selalu berkecukupan, tidak kekurangan. Karena ada kepedulian satu dengan yang lain. Kepedulian kepada satu dengan yang lain bukan karena mereka malas bekerja. Tapi karena memang kesulitan untuk mendapatkan berkat. Karena dalam kehidupan ini memang ada orang yang bekerja itu bisa menabung, bisa beli ini, bisa beli itu.
Tapi ada juga orang yang bekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kadang ada orang yang udah bekerja, tapi ngepres, pas. Jadi hanya bisa beli tempe tahu untuk makan sehari-hari. Semua sesuai dengan porsinya. Tetapi jika kita mau hidup dalam kasih Tuhan, saya berharap Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada kita, supaya di antara kita tidak ada yang kekurangan. Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Di pencurahan Roh Kudus ini apa yang Bapak Ibu impikan? Biarlah hari ini boleh digenapi dalam kehidupan kita semua. Berikutnya adalah ayat yang selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 46. Terus 47, ini sudah tadi ya. Oh, ini dulu. Ayat 46 dulu. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Seperti seminggu ini kita berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi kalau ada ibadah, kalau dulu zaman saya ada ibadah rumah tangga. Kalau sekarang KKA loh, jadi sekarang ada KKA, nanti akan bergilir di rumah masing-masing. Jadi ada sukacita. Jadi mereka akan memecahkan roti di rumah. Siapa sih mecahkan roti? Ya sing di omah kan gitu. Begitu ya. Jadi mereka akan memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi giliran gentenan. Jangan sampai hanya mau di rumah orang tapi di rumah kita enggak mau. Wayai jatai sampean, ojo sik tinggalan sih aku gak omah. Dan mereka akan makan bersama-sama. Makannya itu dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini akan enak. Tapi kalau makan, ojo entekno lho, mek hari kita lho, ya. Apalagi ketika makan, jangan ya, ini cik cukup beras di tonggo sih ani. Tapi ketika kita memecah-mecahkan roti secara bergilir, artinya apa? Kita diberkati Tuhan. Ketika rumah kita dipakai untuk beribadah kepada Tuhan, rumah kita itu sedang dalam berkat Tuhan. Itulah sebabnya mereka bersukacita, mereka bergembira. Mereka makan bersama-sama, senang mereka sama. Makan bergembira dengan sama-sama. Dan mereka dengan tulus hati mereka melakukannya. Jadi ngundang teman-teman itu dengan tulus hati. Bukan seperti yang dulu pernah saya ceritakan. Bapak Saudara, kita ngundang, ayo datang ke rumah ya. Nanti kamu yang bawa telur 2 kilo, kamu yang bawa ikan 2 kilo. Ini kamu bawa bawang-bawangnya ya. Nanti makan-makan di rumah saya. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kita akan lakukan dengan baik, dengan gembira. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus itu akan membuat orang semakin hidup dalam kebenaran Tuhan. Kalau orang hidup dalam kebenaran Tuhan, janji Tuhan, Tuhan memberkati orang benar. Sawah ladangnya diberkati, bakul-bakulnya diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya sangat optimis ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan barengi itu dengan berkat-berkat Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ayat yang 47. Dan mereka memuji Tuhan, mereka dengan gembira, dengan makan-makan, dan sambil memuji Allah. Jadi ketika mereka mencukuhkan sesuatu, mereka memuliakan Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati saya. Itulah sebabnya saya undang Bapak Ibu Saudara ke rumah saya untuk kita sama-sama bersuka cita. Dan mereka semua disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dan mereka disukai semua orang. Karena apa? Ada kesehatian, mereka murah hati, mereka bisa melihat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga keluarga Kristen bukan keluarga yang dibenci, tapi keluarga yang disukai oleh semua orang. Keluarga yang menjadi pengharapan bagi semua orang. Keluarga yang dinanti-nantikan
oleh semua orang. Sehingga Tuhan dengan jelas berfirman dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di tempat kita masih belum tiap-tiap hari. Tapi paling tidak kita punya target 1 tahun, 8% ada penambahan jiwa-jiwa baru. Ini bukan hanya soal usaha kita, tetapi bagaimana perkenanan Tuhan terjadi atas gereja ini. Karena jemaat yang dipercayakan di tempat ini, itu artinya Tuhan percaya kepada jemaat di sini untuk bisa sama-sama menggembalakan mereka. Jadi kalau ada orang-orang baru bukan dicuekin, bukan digosipin, bukan dimarah-marahin, tetapi mereka diterima dengan baik. Mereka diterima dengan sukacita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Bukan mengoyak kenyamanan kita. Sebenarnya saya juga cukup, ini aja kita berteman, ini aja cukup. Kalau ada orang baru nanti akan membuat kita enggak tenang. Bukan begitu. Tapi justru dengan penambahan jiwa-jiwa itu akan semakin bersukacita kuat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Memang kita harus keluar dari zona nyaman. Dan itu akan membuat kita semakin diberkati Tuhan. Roh Kudus akan membuat hal yang baik-baik ini. Tapi bagian berikutnya adalah kita akan lihat dalam Kisah 4 ayat yang ke-29. Bukan hanya yang enak-enak menjadi orang murah hati, diundang makan ke sana kemari, kemudian kita mengalami banyak hal, tetapi kita bisa tahu pasal yang kedua mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ayat-ayat terakhir mereka ditambahkan dengan jiwa-jiwa. Tetapi kita bisa melihat pasal yang keempat, mulai ada progres sedikit. Mereka berdoa dalam keluhan-keluhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, yang tadinya mereka disukai oleh banyak orang. Mereka disukai oleh semua orang. Akhirnya ketika keselamatan itu mereka hidupi. Ada bagian-bagian orang-orang yang tidak suka karena mereka diperalat oleh iblis. Untuk mengancam orang-orang yang benar. Untuk mengancam orang-orang yang dengan tulus hati datang kepada Tuhan. Dan ketika ancaman itu datang, sekali lagi jangan pernah mengeluh. Tetapi berserulah kepada Tuhan seperti doa murid-murid ini. Ya dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ada Bapak Ibu yang diancam? Tidak ada toh? Baik doanya apa perlu kenceng-kenceng? Tidak perlu ya. Apa nunggu ancaman dulu baru doanya kenceng? Nunggu ancaman dulu baru setia kepada Tuhan? Nunggu ancaman dulu baru mencari Tuhan? Ketika kita berdoa dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan doanya kita bisa lihat. Dan berikanlah kepada kami, kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Untuk tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika diancam doanya tidak begini, Tuhan Engkau yang beracara dengan mereka. Biarlah ketika mereka pergi dan mereka mengalami mara bahaya. Biarlah Tuhan yang membalaskan kejahatan mereka. Tuhan adalah hakim yang adil yang akan memunahkan mereka. Doanya tidak begitu. Tapi ketika mereka diancam, orang-orang yang tulus hati itu berdoanya, berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk tetap memberitakan kebenaran. Jadi ketika diancam doanya bukan supaya mereka ditabrak kereta, bukan supaya mereka bangkrut usahanya, bukan supaya mereka sakit, bukan mereka mengalami hal yang tidak baik. Kadang-kadang dalam hati juga sempat ada orang yang mengatakan, lihat Pak, karena dia melawan, sekarang Tuhan turun tangan atasnya. Tidak usah kita menghakimi. Tetapi tetap berikan kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan kebenaran. Kemudian ayat 30, kita akan lihat bersama-sama. Doanya malah begini, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Jadi bukan buat mereka sakit Tuhan, bukan.
Tapi ketika mereka diancam, doanya ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan dia. Dan adakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bapak Ibu pernah diancam? Apa doanya? Apakah sama dengan ini? Tuhan berkati dia, sembuhkan dia. Kepada orang yang menghancurkan bisnismu, kepada orang-orang yang menghancurkan keluargamu, orang-orang yang menghancurkan karirmu, apa doamu? Jika kita orang dipenuhkan Roh Kudus, kita akan bisa berdoa, Tuhan ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan dia, untuk menolong dia, dan adakan tanda-tanda mukjizat dalam nama Yesus. Karena setiap doa-doa yang lahir, Bapak Ibu Saudara, sama, itu sebenarnya sedang menaruh bara di atas api orang tersebut. Ketika kita mendoakan yang baik, ketika kita mendoakan yang sesuai dengan firman Tuhan, orang-orang yang fasik itu kita sama dengan menaruh bara di atas kepala mereka. Jika mereka bertobat, mereka akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Jika mereka tidak bertobat, maka api penghukuman itu turun atas mereka. Tidak perlu kita menghukum, karena penghakiman itu haknya Tuhan. Jangan pernah kita menghukum orang, menghakimi orang, karena itu haknya Tuhan. Ayat berikutnya, ayat yang ke-39. Ayat berikutnya, ayat 32, 31, 32. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Di loteng Yerusalem, tempat mereka juga goyang. Ada lidah-lidah api yang bertebaran dan mereka berdoa kepada Tuhan. Di pasal yang keempat, ketika mereka dalam tekanan-tekanan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, goyang tempat mereka berkumpul. Dan semua orang yang berkumpul di situ penuh dengan Roh Kudus. Ini menjadi kerinduan, harapan. Kita semua dipenuhkan dengan Roh Kudus, supaya ada keberanian untuk memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita jika dipenuhkan dengan hal yang baik, janji-janji Tuhan yang baik. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan jika kita mengalami kesulitan-kesulitan, Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin berseru kepada Tuhan. Tekanan semakin besar, semakin kencang berserunya kepada Tuhan. Semakin tekanan semakin besar, semakin datang mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Tidak akan datang pertolongan itu, tapi semakin mendekatlah kepada Tuhan. Orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus dia akan punya prioritas kepada Tuhan dengan baik. Dia akan menjadi orang-orang setia kepada Tuhan. Dan itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan kepada Tuhan. Kita akan memuji satu pujian, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap, Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan kepada kita untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mereka. Biarlah Roh Allah, Roh Kudus yang diberikan kepada kita selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap, hati kami iman seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami, berikan pada kami
yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama sebagai orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, siap menerima tugas ini. Keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Ya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, Roh Allah memenuhi kehidupan kita, bagaimana terjadi 2000 tahun yang lalu di loteng Bethlehem, di loteng Yerusalem. Dan ketika mereka berdoa berkumpul dalam tekanan-tekanan, tempat mereka goyang karena mereka berseru kepada Tuhan, dan mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan dialah pada siang hari ini, di hari Pentakosta ini, biar Roh Kudus turun atas kita, memenuhi setiap kita pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus bekerjalah dalam setiap kehidupan kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, olah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi dalam hidup kami. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, olah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan, Kau mengasihi kami umat-Mu di tempat ini. Kerinduan kami, harapan dan impian kami adalah gereja yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi dengan mukjizat-mukjizat. Gereja yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan kemurahan hati. Gereja yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru yang datang kepada Tuhan. Gereja yang dipenuhi dengan kebersamaan dan kerukunan yang baik. Sebagai sebuah keluarga, GSCM Maranatha Family. Biar kami menjadi keluarga Allah yang luar biasa. Saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling memberi dalam keikhlasan dan ketulusan. Sehingga nyatalah terjadi apa yang disampaikan firman-Mu. Di antara kami tidak ada satupun yang kekurangan. Karena perhatian satu dengan yang lain sangat cukup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah bukti kepenuhan Roh Kudus mewarnai perjalanan hidup kami. Tanda-tanda dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus akan menandai dari hari ke hari. Hingga saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami akan persiapkan persembahan kami. Biar ini bagian dari kehidupan yang dipenuhkan Roh Kudus. Kami menjadi orang yang murah hati dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan-persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa ke depan. Hanya saya mau sampaikan supaya nanti tidak berjubel. Jadi majunya itu dari gang lorong sini sama lorong sana dan lorong sini sama sana. Yang lorong tengah ini untuk kembalinya ke sana. Jadi supaya enggak bertabrakan. Jadi bisa dipahami ya. Jadi yang maju jadi lewat sini. Jadi yang tengah ini hanya untuk kembalinya. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Sementara yang memberi dengan QRIS, Bapak Ibu bisa di belakang kursi itu masih ada yang bisa di sana, bisa ditransfer di sana. Tuhan memberkati. Mari kita memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Bapa Tuhan baik. Bapa Tuhan baik. Santai masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah-Mu, mempersembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, Bapa Tuhan baik. Bapa Tuhan baik. Bapa di surga, hamba serahkan persembahan-persembahan kami sebagai pekerjaan Roh Kudus dalam setiap hati kami, untuk kami bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Rasa syukur dan percaya kami akan pemeliharaan Tuhan.
Kami juga serahkan persembahan untuk pekerjaan misi. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kami. Biar semakin hari kami diberkati Tuhan dan hidup kami semakin murah hati yang menandai hidup dipenuhkan dan berjalan dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi, biarlah berkat Tuhan turun atas hamba-hambamu, atas anak-anakmu yang sudah memberi dengan sukacita dan tulus hati. Memberi dengan gembira karena anugerah dan berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka. Biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Kami yang memberi bukan kekurangan, tapi seperti janji firman Tuhan, orang yang memberi akan terus berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami akan kelola dengan tepat, dengan benar. Sebagai tanggung jawab kami dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Kami bertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada organisasi ini. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah penuh tanggung jawab bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah roh takut akan Tuhan ada pada kami semua, sehingga nyata dalam hidup kami bimbingan dan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita, memberkati persembahan kita, dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan untuk bisa kita ikuti dengan baik, dengan tekun, dengan setia sebagai keluarga Allah GCA Maranatha Family Batu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kami dari pengurus gereja akan memberikan pengumuman untuk kegiatan seminggu ke depan. Untuk yang pertama, ibadah pagi. Ulangi ibadah doa pagi dilaksanakan seperti biasa hari Senin sampai hari Sabtu pukul 4:30 pagi melalui Google Meet, terkecuali hari Sabtu dilaksanakan di gereja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juni akan dilaksanakan ibadah kaum pria integritas pukul 18.00 di gereja. Kemudian untuk ibadah MPC yang pertama setiap hari Rabu dilaksanakan seperti biasa pukul 18.30. Kemudian untuk ibadah MPC yang kedua setiap hari Jumat pukul 18.00. Setelah itu dilanjutkan untuk latihan pada hari Minggu. Dan ibadah kaum muda dilaksanakan seperti biasa pada hari Sabtu pukul 18.00. Kemudian untuk pengumuman yang terakhir untuk Bapak Ibu Saudara yang belum memesan baju HUT GCA, untuk pemesanan dan pembayaran diperpanjang hingga awal Juli melalui Saudara Palupi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jadi nanti bulan Juli kita akan secara umum gereja kita berulang tahun yang ke-74. Kita akan rayakan dengan penuh syukur bagaimana penyertaan Tuhan. 74 tahun Tuhan menyertai gereja ini dengan segala tantangan dan rintangannya. Sebabnya dalam wujud sukacita itu kita akan merayakannya dengan jalan sehat. Nanti akan jalan sehat bagi Bapak Ibu yang kuat jalan sehat, tapi yang tidak kuat ya terus sehat-sehat selalu. Dan supaya seragam nanti ada kaos yang akan bisa dibeli Bapak Ibu Saudara dengan harga yang sangat murah. Dan hari ini supaya pesannya bisa clear, hari ini Bapak Ibu bisa pesan. Nanti bayarnya paling lambat nanti minggu pertama bulan Juli tanggal muda kan gajian. Jadi saya rasa nanti bisa bayar di tanggal itu. Ada kelonggaran, ini kan tanggal pertengahan butuhnya sudah akeh, sudah banyak, nanti disisihkan untuk beli kaos, di paling terakhir nanti awal bulan Juli sudah bisa dilunasi dengan baik. Semua akan dalam bentuk kebersamaan. Bapak Ibu Saudara, ini bentuk kebersamaan kita dalam kesatuan. Jadi mari kita akan wujudkan kebersamaan kita dalam baju yang sama, kemudian juga jalan yang sama, kemudian ditambahi dengan hati yang sama pula.
ya Tuhan akan menolong kita. Dan saya sampaikan selamat datang kepada Ibu yang baru pertama kali di tempat ini. Tuhan akan tolong. Bisa berdiri Bu, yang lain bisa tahu. Datang di keluarga besar Gereja Maranatha Gede Batu. Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Keajaiban yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan melihat kuasa demi kuasa terjadi di antara kami. Kami akan melihat berkat-berkat penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap anggota keluarga kami dalam berkat dan anugerah-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang datang saat pagi hari ini. Biarlah keluarga kami dalam berkat dan anugerah Tuhan. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah keluarga kami dalam berkat Tuhan. Keluarga kami adalah keluarga yang rukun, keluarga yang menggambarkan dan mencerminkan surgawi di tengah-tengah dunia ini. Sehingga menjadi berkat dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tantangan-tantangan yang terjadi dalam keluarga kami, Tuhan memberkati. Kami percaya Roh Kudus yang turun dalam setiap hati kami akan memampukan kami untuk bisa berkomunikasi, berfellowship dengan siapa saja dalam keluarga kami. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami. Biarlah setiap pekerjaan kami berada dalam berkat Tuhan. Setiap pekerjaan kami dalam anugerah Tuhan, dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Sehingga dalam pekerjaan kami itu menghasilkan berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Sehingga di antara kami tidak ada yang kekurangan. Semua berkecukupan. Bahkan jika Tuhan izinkan, mereka berkelimpahan dalam berkat-berkat Tuhan untuk juga melakukan hal-hal kebajikan-kebajikan bagi sesamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih kami juga serahkan hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami bergumul kepada Tuhan seorang diri, tanpa seorang pun yang mendukung barangkali. Kami harus datang sendiri kepada Tuhan. Tuhan melawat kami. Ketika kami membangun mezbah keluarga kami, Tuhan melawat kami. Ketika kami beribadah bersama-sama, biar Tuhan juga melawat kami. Perkenanan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang di hari-hari ini.
Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Mereka yang lemah tubuh terbaring sakit, Tuhan akan jamah dan sembuhkan mereka. Kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala sakit dan derita mereka. Sehingga mereka akan mengalami kelegaan dan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka yang dalam kesusahan ada penghiburan yang dari Allah. Mereka yang dalam kesesakan ada kelegaan. Mereka yang dalam ikatan Tuhan lepaskan dari segala ikatan-ikatan mereka. Mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, Tuhan akan menyertai mereka pergi dan pulang dalam anugerah dan damai yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan seluruh jemaat Tuhan yang dalam perjalanan kehidupan mengiring Yesus, meniti karir, semua dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa khusus untuk Bapak Emmaus Thomas Jericho yang beberapa bulan ke depan akan menempuh pendidikan di Bandung. Tuhan akan memberkatinya sehingga akan menjadi hamba-Mu yang dipakai oleh Tuhan dalam karir dan pelayanan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami akan berpisah, kami akan pergi ke tempat pemberian dan anugerah Tuhan di rumah kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Bapak, Ibu dan saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berkarya dan diberkati Tuhan. Shalom.